Sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa yang memimpin kita dalam doa? Nah, silakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dan rumah kami sampai di sekolah ini. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, harus semangat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita melakukan SPP. Posisi duduk berdiri. Jadi semangat kita belajarnya. Dan tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, gimana? Pada hari ini semua sudah hadir? Tidak ada yang absen? Nah, baik, terima kasih ya. Nah, Ibu selalu mengingatkan tentang kedisiplinan, di mana kedisiplinan ini sangat berguna bagi kita. Jadi kalian harus memanfaatkan yang namanya kedisiplinan. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, marilah kita bernyanyi lagu kebangsaan yang berjudul Halo Halo Bandung. Posisi berdiri, mari kita bernyanyi sekali. Oke, halo halo Bandung, 1, 2, 3. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi kita. Kalau masih ingat, siapa yang masih ingat pembelajaran kita masuk ke minggu lalu? Itu tentang kepemimpinan. Nah, pada hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai kepemimpinan. Sebelum kita masuk pada materi kita, ingin menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa itu? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dengan mendengar pidato dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita. Nah, silakan kalian baca teks pidato yang ada di buku. Ada yang disediakan? Ada yang dipakai kan? Ada? Silakan dibuka bersama. Kalian baca. Nanti setelah kalian baca mengenai pidato tersebut yang judulnya apa? Ibu? Pidato judulnya mengenai bukan Kartini. Nah, silakan dibaca pidato itu. Nanti kalau sudah, Ibu akan bagi kelompok nanti. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, kira-kira mengenai kepemimpinan ini, kalian menemui atau sudah melihat di sekitar kalian tentang kepemimpinan? Atau ada pimpinan di sekitar kalian? Ada? Iya. Apa? Siapa pemimpinnya? Bapak saya kepala daerah. Ya, Ibu bapaknya sebagai kepala daerah ya. Ya, luar biasa. Mana tepuk tangannya? Kepala daerah, mantap ya. Jadi tugas bapaknya sebagai pemimpin itu banyak, tanggung jawabnya banyak. Ya, itu sebagai pemimpin. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang konsep pidato. Konsep pidato ini meliputi beberapa hal. Adanya yang pertama pembicara, pendengar, tempatnya, dan suasana saat disampaikan pidato, dan adab dan berbagai poin-poin penting yang terdapat di dalamnya.
beberapa konsep yang ada dalam pidato. Karena seorang pemimpin ini selalu melakukan dan selalu menyampaikan yang namanya pidato, selalu berpidato di depan orang banyak. Oke, Ibu sudah memberikan ke kelompok ini, kelompok 1 dan ini kelompok 2. Tugasnya silakan kalian ringkas atau cari informasi penting yang terdapat di dalam pidato tersebut. Ini ya. Kalian baca bersama, berdiskusi, kalian cari informasi penting yang terdapat dalam pidato tersebut. Kasih kesempatan. Kalau sudah, nanti bisa dipresentasikan. Oke, gimana? Sudah siap? Siapa yang sudah siap? Kelompok 1? Sudah? Nah, silakan. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian mengenai pidato tersebut. Pidato Hari Kartini. Sebagai intisari dari pidato tersebut menurut kelompok kami, kelompok 1 yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, oke. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, mengucapkan kepada Tuhan yang maha gelap terbit terang. habis gelap terbitlah terang. Itu judul pidatonya. Nah, ada lagi? Ada. Ya, bagus. Itu saja. Iya. Yang mana apresiasinya? Baik. Kelompok 1 ya. Baik. Oke, selanjutnya nanti disusun oleh kelompok 2. Ibu akan menyampaikan mengenai pidato ini. Urutan yang harus diperhatikan dalam menyusun rancangan konsep pidato ini, yang diantaranya ada itu judul. Itu pertama poin pentingnya, ada judul atau ada temanya dan poin-poin penting yang ada di dalam pidato tersebut. Oke, nah mungkin sampai situ saja proses pembelajaran kita menyangkut pidato. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Dan sebelum kita mengakhiri, kita sedikit dulu. Apa sedikit kita? Tepuk 4 kata aja. Posisi berdiri dulu. Semangat. Tepuk 4 kata ajaib. Maaf. Terima kasih. Tolong. Permisi. Oke, silakan duduk kembali. Nah, tentang pidato atau mengenai kepemimpinan pada hari ini, pembelajaran kita di mana sudah dipahami semua? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Iya, apa? Apa tujuan utama dari sebuah pidato? Tujuan utama dari sebuah pidato yaitu untuk memberikan informasi atau persuasai kepada khalayak. Dengan begitu, pidato dapat digunakan untuk meyakinkan, mendorong, dan memberikan motivasi atau bahkan menyenangkan pendengar. Itu tujuan utamanya. Sudah paham? Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, baik. Kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Doa penutup. Ya, silakan ke depan. Mari kita berdoa. Hanya terima kasih Engkau telah menolong kami dari pelajaran kami dari pembelajaran kami kepada Tuhan secara karena kebulan di mata masing-masing melindungi kami di perjalanan. Ini adalah nama yang tidak sempurna ini sempurna dalam amin. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya atau minggu depan dalam materi kita. Selamat